gitu loh. Dan ya ini aja dia berat gitu loh, dia berat untuk ngasih tahu ke kita kalau dia minta tolong sama tante kamu terus untuk memutuskan hubungan dengan cowoknya, padahal cowoknya ada cowok yang paling dia sayang banget dan cowok ini baik banget sama dia dan nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Mereka pacaran 3 tahun dan menurut dia ini yang terbaik, tapi mau mutusin, tapi menurut gue masuk akal sih, karena dia akan pindah ke Sorong. Iya, gue tahu dia mau pindah ke Sorong gitu. Tapi tadi aja dia tuh berat banget untuk ngomongin ini, kenapa dia nggak mau untuk memperjuangkan gitu loh. Walaupun LDRan, yang namanya orang pacaran kan pasti butuh ketemu kan, Mo. Iya, emang Sorong Jakarta itu jauh. Iya, itu apalagi dia ikut sama keluarganya. Nah, ini namanya ya emang udah nggak bisa lagi sebenarnya. Dan menurut gue inti dari video ini itu karena Lala nyerah gitu loh. Lala nggak mau berjuang buat cintanya dia. Ya, monitor Tiara. Kenapa Tiara? Ini keretanya Lala sama dia sebenarnya udah on schedule-nya udah datang dari Jakarta. Oke, coba dicek dulu dianya ada di kereta itu atau enggak. Coba, gue tetap di parkiran aja sama si Harley. Tapi kita nggak tahu apakah emang benar ada Lala dan juga dia situ atau enggak gitu loh. Dan setelah tim KP ngabarin kalau gue ngeliat fotonya dulu ya, kayaknya gue cancel deh kemarin. Oke, ya udah itu dia udah mau naik mobil jemputannya. Yang ini. Lu bilang aja kalau kita udah lihat dia. Oke, yuk yang lainnya langsung standby ya. Dan saat itu juga gue telepon sama Lala, gue bilang kalau lo udah sampai kan, gue udah lihat lo sini, gue di mobil abu-abu di sebelah kanan, gue lihat lo udah masuk mobil, kita ikutin dari belakang ya. Oke, yuk. Ya, oke. Oke, bentar pak, biar dia jalan dulu. Oke, yuk yang lain tim ada langsung jalan ikutin dia. Pak, ayo pak, ikutin dia pak. Kita butuh ngobrol dulu sama dia gitu loh. Dia cuma bilang kalau dia pengen mutusin hubungannya sama cowoknya ini di tempat yang berkesan. Kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi ya kita coba aja ngikutin ya. Berkesannya banyak. Nanti kita akan curi-curi waktu lah, Mo, jangan sampai dia tahu. Ya, sampai pada saat kita terus ngikutin mobilnya mereka, kita ngelihat mobilnya yang dinaikin oleh Lala dan juga dia sendiri tiba-tiba aja. Tiara, itu mobilnya berhenti. Tiara, coba lihat turun kamera dong di situ buat ngintai. Oke, yuk alat penyerap suara dong. Standby aja. Tiba-tiba nunggu. Kenapa pak? Gak tahu mas, ini kok tiba-tiba mesinnya nyendal-nyendal gitu. Enggak diperiksa dulu tadi apa? Ya nggak tahu sih mas, tadi kan semuanya beres-beres aja, nggak ada masalah. Ya ampun pak, gimana sih pak? Terus ini gimana solusinya? Solusinya ya mungkin saya tetap betulin sendiri dulu, tapi kalau nggak bisa ya mungkin saya harus panggil teman saya. Ini loh yang macet, nggak tahu juga aku. Mas Anoko, lu coba turun di sana dong, coba buat cek mas. Ya ada masalah ya saya panggil teman saya mbak. Lama apa enggak itu pak? Saya panggil teman saya dari Semarang biar nyusulin ke sini. Semarang, Pak. Iya. Semarang sini kan jauh, Pak. Iya mbak, sekitar 3 jam 4 jam. Sambil nunggu mobilnya dibenerin sama drivernya, si Dias ini ngajak Lala untuk melipir sedikit. Lihat deh pemandangannya. Kamu itu macet banget. Enggak, dengerin aku dulu. Kamu ya enggak? 3 tahun dulu, aku pernah ngajak kamu ke sini. Iya, kita 3 tahun lalu pernah ke sini ya. Iya. Aku punya sesuatu deh punya kamu, buat kamu. Dan ternyata surprise banget kalau dia tiba-tiba Lihat deh, aku punya sesuatu buat kamu. Ngasih bunga, kurang sweet apa tuh cowok? gue gak nyangka kalau dia bisa surprise kayak gini. Tuh. Apa ini? Bunga dari mana? Ya ada deh. Kamu gak mungkin bawa dari Jakarta dong ya? Ya, pokoknya kejutan deh buat kamu. Tapi lucu. Kamu seneng nggak? Seneng. Ya ampun. Romantis banget. Lu udah yakin banget kehilangan cowok se-sweet ini. Ini juga yang bingung gua sama cewek gitu, di saat lu ngejalin hubungan dengan cowok yang brengsek, cowok yang suka ngebohongin lu ngerasa lu disakitin banget. Tapi pada saat lu ngejalin hubungan dengan cowok yang baik banget sama lu malah menyanyiakan itu. Oh ya udah, yang udah jadi yang. Gimana nih? Sayang banget ya, udah kita ngobrol lagi deh. Pak, ikutin lagi Pak.
Masa kita terus ikutin dan itu perjalanannya cukup jauh juga. Tapi setelah kita ikutin mereka berhenti di sebuah mereka berhenti di depan homestay. Dia udah di homestay, dia udah di homestay di sana Pak Tar, mau Tar. Oke, iya. Oke, yuk ambil gambarnya dong, ambil momennya dong Tar. Pada saat udah sampai Dieng itu kita ngeliat mereka udah masuk ke dalam sebuah homestay dan kita yakin banget pasti itu adalah homestay yang sudah mereka pesan. Ada yang ketinggalan nggak yang barangnya? Enggak, Serius? ada mau ke bank. Oh ya udah, yuk masuk yuk. Oke, lu siap-siap buat ini dia aja, buat apa namanya, buat ngabarin dia kalau dia kalau kita dari depan homestay-nya dia gitu. Kalau bisa Di WhatsApp kali ya, Mo? Oke. Cari kesempatan aja buat dia bisa ngobrol dulu sama kita. Kenapa? Aku cari minyak kayu putih sebentar ya, mumpung belum masuk. Aku temenin ya? Nggak usah. Bentar, di situ kan ada warung. Iya aku temenin ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu kan capek. Ini aku minta Ya tolong udah. aja. Ya. Hati-hati ya. Aku minta tolong bawain ini ke dalam ya. Iya. Yang lama-lama ya. Oke, itu dia tuh. Oke, yuk, gua turun. Oke, kita ngobrol di sini aja deh ya. Tar, kamera ke sana aja, Tar. Lu kabarin gua, Tar cowoknya tiba-tiba aja datang atau gimana. Oke, yuk. Ini kan gua cukup jauh juga ngikutin lu dari tadi gitu lah. Tapi dan kita pun juga udah tahu juga permasalahan ini seperti apa gitu lah. Dari apa yang gua lihat tadi gitu loh, dari video yang lu kirim ke kita, terus juga ada tadi Ariel mogok dan dia ngasih bunga gitu loh. Gua ngeliat itu semua. Maksud gua di sini, lu yakin untuk putus hubungan dengan cowok yang sebaik itu dan seromantis itu gitu? Ya sebenarnya sih itu ya apa namanya, kalau ngomongin berat pasti berat. Gimana pun dia orang yang paling aku sayangin banget Kak. Banget dan dia yang terbaik yang aku punya. Aku udah nangis kesekian kalinya ini. Cuman kalau ditanyain berat pasti berat gitu. Kalau emang berat ya udah nggak usah gitu kan, cuman jarak tempat doang gitu loh. Gua tanya sama lu sayang nggak sama dia? Lu cinta nggak sama dia? Cinta. Ya udah, terus apa kekuatan cinta itu luar biasa gitu. Cinta Tapi bakal namanya mengalahkan segalanya. hubungan pacaran, Mo, ini nggak butuh cuma cinta kan? Gue yakin lo pengen ketemu juga kalau yang namanya pacaran. Lo nggak pengen menyakiti dia juga. Kita nggak bisa maksain juga. Gue cukup ngerti perasaan Lala dimana yang namanya cewek pacaran ya pastinya pengen dong ketemu sama cowoknya, pengen jalan bareng, pengen nonton, pengen makan apalah itu ya. Dan sebenarnya lu tahu nggak apa arti cinta gitu? Cinta itu adalah pengorbanan, dan untuk ngejalanin hubungan itu juga butuh pengorbanan yang lebih. Dan apa yang lu lewatin sekarang itu adalah bentuk pengorbanan sebenarnya, tapi lu nyerah dan lu nggak mau untuk berkorban buat dia. Kenapa? Jarang sih ada cowok yang kayak gitu sebenarnya ya. Terlepas dari keyakinan lo untuk mutusin pacar lo, tapi dengan yang kita lihat sih dia tuh kayak cinta mati banget sama lo, dan emang karena nggak ada masalah juga susah buat dia terima pasti. Mengabarkan ini gue sama Pomo juga nekanin sama si Lala kalau jangan sampai nyesel kalau nanti harus putus beneran sama dia. Pasti semuanya pasti akan lebih baik Kak dengan kita bubar. Sekali lagi kita tanya, lo yakin atau enggak? Kita masih punya kesempatan loh, Mo, buat ya dia bisa mediasi atau dia bisa ngobrol baik-baik gitu sama pacarnya. Dengan posisi dia mau pergi ke seorang, cari solusi baik-baik. Ya, kita mau penegasan aja sih, lo yakin atau enggak? Sebenarnya sih yakin nggak yakin sih Kak, cuman sakit Kak sebenarnya Kak, sedih Kak. Agak sangat disayangkan kalau lo harus mengakhiri. Siapa tahu kan kedepannya kalian bisa menjalin hubungan yang lebih serius, kalian bisa menikah. Kita kan gak ada yang tahu, lo kayak menyerah di awal gitu. Sayang banget sebenarnya. Gue lihat dia kayak masih ragu juga putus sama si dia. Ya gue ngeliat juga di sini beratnya dia untuk ngejawab iya. Konsekuensi nantinya gitu loh, apa yang akan lu hadapin.
lu akan kehilangan orang yang lu sayang. Lo bersiap untuk melupakan kenangan-kenangan bahagia sama cowok lo? Yakin? Siap? Siap. Lo bersiap untuk melupakan kenangan-kenangan bahagia sama cowok lo? Yakin? Siap? Siap. Ya, monitor kenapa Tan? Gini aja. Oke, enggak. Kita udah ngobrol sama lu. Dan kita juga udah ngeliat sebenarnya lu sayang sama dia, tapi lu emang harus untuk mengambil keputusan ini. Oke, sekarang lu temuin aja dia di situ. Sebelum nanti dia tahu kalau ada cuma dalam putus di sini, nanti kita akan mikirin bagaimana momennya. Kita akan kabar-kabaran sama lu. Oke, ya, aku saya matanya dulu. Patah. Ini kayak kita nyusul dia di situ, patah. Yang lain langsung standby, langsung standby, langsung cabut aja. Dia langsung nyamperin Dias lagi, dan di sini tim kata kamu putus langsung gua arahin ke base camp untuk kita menyiapkan momen putus hubungan Lala dengan Dias. Di sini kita sampai juga di hari dimana kita ya akan membantu Lala untuk putus hubungan dengan Dias. Yaudah, ini udah siap kan? Berarti tinggal nunggu Lalanya aja. Jadi Lalanya aman nggak Tan? Aman sih, ya, udah dating yang standby di depan kalau dia udah datang. Terus dianya gimana reaksinya tadi? Ya, dia masih ragu terus masih. Ya mudah-mudahan aja apa yang dia lakuin hari itu yang terbaik buat mereka berdua. Ya gue sih masih berharap dia berubah Mo. Kita udah set bunga dan mejanya, tapi dalam hati tetap gue nggak tega sama si Dias. Oke, ya udah, yuk, dia udah barengan sama dia ya. Ya udah, langsung standby dong Dio, lu di situ Dio, di belakang itu Dio. Oke, Pi, lu di atas Pi. Oke, Om Boy di sana dong. Oke, gue di atas itu ngumpet. Sampai akhirnya kita ngeliat mereka berdua udah nyampe di Kawah Dieng itu, dan gue ngeliat ada apa? Sini, Sarah. Wow, Kamu kasih aku kejutan. Yes, Jadi kamu masih ingat sama anniversary kita. Sama Iya jelas anniversary lah. kita. Pasti ingat. Sini dia duduk. semuanya itu mirip banget dengan waktu, dia nembak si Lala. kapan dan kejadiannya seperti apa pada saat si Lala ini ditembak sama cowoknya gitu. Special for you di hari anniversary kita yang ketiga. Ini sweet banget, seorang Lala bisa nge-set sesuatu yang romantis. Memberikan kembali kepada cowoknya ini tentang momen yang sudah diberikan sama cowoknya. Sedih banget sih. Thank you mas. Ya ampun sayang, kamu bisa romantis juga. Hari ini aku siapin semuanya buat kamu, khusus Iya. buat kamu di hari anniversary kita yang ketiga. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Ngomong aja. Ada apa lagi yang ingin kamu omongin? Aku pengen ngomong hari ini. Iya. Aku pengen kita putus. Dia udah seneng pacarnya kasih surprise seperti itu, tapi ternyata Bulan depan aku harus pindah ke Solo. Kenapa? Kenapa harus putus? Ini keputusan berat yang buat aku, karena aku nggak tahu kapan lagi akan balik ke Jakarta. Apa kita bisa ketemu lagi? Apa kita bisa bareng-bareng lagi? Apa kita Sayang, bisa jaga saya perasaan nggak kita sama lagi? kamu. Aku nggak Aku tahu. nggak mau putus sama kamu. Enggak ya. Kamu tahu nggak? Kamu yang terbaik yang pernah aku punya. Lebih baik
Lala ya tetap berani untuk bilang kalau dia mau putus dari Dias, dan momen ini dibikin bukan untuk ngerayain anniversary hubungan mereka, tapi untuk mutusin hubungan dia dengan dia. Sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku nggak mau putus sama kamu. Yes. Dan dia meninggalkan Lala dari tempat itu, dan apa yang dilakukan oleh Dias itu masuk akal banget menurut gua. Kemana sih? Oke. Ya makanya itu ada yang ngejar dia nggak, ada yang ngejar dia nggak. Oke, ya. Ya, dia pasti nolak gitu karena emang dia sayang sama lo. Makanya gue bilang sama lo yakin nggak untuk ngelakuin ini semua gitu loh. Dari apa yang dia lakuin ke lo kemarin aja, gue tahu dia tulus sayang sama lo gitu loh. Gue pikir tadi lo nggak jadi untuk bilang lo mau putus sama dia karena dari tadi dia ngerasa kalau dia capek banget. Kira lo berubah pikiran atau apa, tapi ternyata berani loh ngelakuin. Di situ gue coba tenangin Lala kalau iya pasti kita punya solusi lah untuk mereka berdua. Dan lebih enak juga dua-duanya setuju gitu loh, bukan cuma lo dan dia mau nggak mau terima. Lo harus jelasin lebih lagi sih menurut gue. Aku tetap harus putus Kak, tapi kalau kayak gini caranya ngegantung gini aku juga bingung. Ya lu harus ngejelasin lagi. Kita kejar dia lagi, lu jelasin lagi ke dia biar dia ngerti gitu loh kenapa lu ngelakuin hal yang seberat ini. Untuk ngikutin Dias karena menurut gue kita nggak bisa berhenti di sini aja karena Dias belum tahu dan belum jelas dari penjelasannya si Lala, dan menurut gue Lala harus ngomong lebih banyak lagi. Dia diteleponan. Fatar, dia teleponan nama siapa di sana, Tar? Nggak, lu pakai aja. Nggak usah. Aku lagi pengen sendiri. Nggak usah. Aku lagi pengen sendiri. Kamu di hotel aja. Sepertinya, gengs, orang yang nelpon si Dias ini pengen untuk menemui Dias di tempat itu. Ya, ini lu janjian datang ke sini berdua dong atau emang ada teman lu yang lain juga? Berdua aja. Udah deh, nah, ini nggak penting juga siapa yang mau nyusulin dia, tapi di sini aku kembali lagi ingetin ke lu gitu lah. Lu harus ngejelasin lagi ke dia. Kalau emang lu mau ngejelasin lagi sama dia, ya ini adalah waktu yang tepat gitu lah. Sampai dia benar-benar paham dan terima apa maksud lo. Lala sangat kebingungan banget di sini. Dia bilang, Aku tuh bingung juga mau gimana. Jadi bukan dia aja yang tersakiti, aku juga iya, Kak. gue tahu, tapi makanya sekarang lo harus ngejelasin ke dia. Lu nggak lihat itu dia lagi sendirian di situ, dia diem doang, dia bengong doang kan, emang dia nggak terima gitu loh. Dia nggak terima kalau putus hubungan sama lu karena dia terlalu sayang lo juga cinta sama Dia lu. harusnya ngerti. Dia juga harusnya ngerti. Aku juga enggak. Ya ampun. Dias masih kelihatan shock dan gak lama kita lihat ada Dias. Aduh, bentar. Ya itu cewek siapa yang nyamperin cowoknya lu? Anggi, lu kenal? Anggi itu siapa? Tuh kan ya, bener film aku. Bakalan kambuh. Anggi itu sahabatnya dia, Kak. Sahabat banget. Udah kayak saudara katanya, Kak. Dan lo juga kenal sama Anggi? Kenal. Berarti kan tadi yang nelfon cowoknya lu si Anggi ini dong. Ngapain kamu kesini? Ya aku sengaja dari semalam. Dari Jakarta jauh-jauh kesini. Obat kamu ketinggalan semua ya. Anggi itu tinggal di Jakarta? Iya, Jakarta juga. Dia bela-belain datang ke sini. Terus Enggak, lu nggak tahu dia itu sakit apa. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Lah lu bilang lu sayang sama dia, lu cinta sama dia, tapi lu nggak tahu Selama ini dia nggak pernah sakit apa-apa, Kak. Selama ini dia nggak pernah sakit. Nah berarti Anggi ini tahu sesuatu tentang dia sampai dia sigap banget. Aduh ya, seorang tua kamu bingung nyariin kamu. Obat kamu belum kamu bawa juga. Aku nggak peduli, Gi. Aku mohon sama kamu, Gi. Tolong pergi dari sini. Aku lagi pengen sendiri, Gi. Tapi dibawa ya. Masa lo gak tau sih selama 3 tahun pacaran, ini mah yang kelihatan care dia loh. Dibanding lo yang tadi mutusin, ini ada cewek datang terus dia care, ya pasti dia akan berpikir ulang loh. Kalau kamu gak mau pergi, aku yang akan pergi, Gi. Kamu dengerin aku. Yes. Kamu pergi, atau aku yang pergi. Segitu stresnya dia gitu loh, segitu ya dia nggak terimanya dengan apa yang lu bilang tadi ke dia kalau emang lu mau putus hubungan sama dia.
Aku nggak tahu Kak dia sakit apa. Aku juga nggak tahu ini ada apa. Aku juga nggak tahu kenapa Anggi ada di situ juga aku nggak tahu Kak. Pas Anggi cabut dari Dias, Lala ini pengen banget nyamperin si Anggi. Kak, aku harus tanya sama Anggi nih Kak. Aku benar-benar harus tanya sama Anggi. Aku juga khawatir sama Dias ada apa. Aku harus tahu semuanya dari Anggi. Ya udah lu samperin dia aja, samperin dia. Udah kita di sini aja. Dia nyamperin Anggi di sana dan dia langsung nanya sama Anggi. Lalu ngomong sama kamu. Ngomong apa? Sini. Si temannya si Dias pun juga bingung gitu loh, kenapa dia disusulin oleh si Lala. Sebenarnya ada apa kamu kesini? Nggak ada apa-apa ya, emang tempat umum kan? Ada sesuatu sama dia? Nggak ada. Tapi dia nggak ngaku, dia nggak mau ngasih tahu sama apa sebenarnya penyakit dari si Dias. Dia jelas merahasiakan gitu Ya apa maksudnya di ngerahasiain itu apa gitu, kenapa dia ngerahasiain sama Lala? Anjir, aku khawatir banget sama dia. Kenapa ada apa? Boleh nggak aku dikasih tahu, please? Ini apa? Ini obatnya Dias lah. Aku dikasih tahu, please. Ini apa? Ini obatnya Dias lah. Dias punya penyakit asma akut. Dia juga punya penyakit di paru-parunya. Nggak mungkin Diasku, nggak mungkin kamu bohong kan? Aku udah jujur. Kamu serius? Serius. Kenapa aku nggak pernah tahu selama ini? Ya, dia emang sengaja nyembunyiin semua ini karena dia nggak mau kamu khawatir. Diam, ku Aku nggak mau putus sama kamu. Iya. Segitunya dia nutupin sakitnya dia sama Lala, dan dia ngelakuin itu biar Lala nggak khawatir sama. Ya dia juga nggak mau kayak gini lah. Dia nggak mau. Tapi kenapa sahabatnya ini perhatian sama dia sampai segitunya banget gitu loh? Anji, ada lagi nggak yang kamu sembunyiin dari aku? Nggak ada lah. Semuanya aku udah jujur sama kamu. Aku kan perempuan juga. Aku tahu perasaan sama perempuan. Buat apa kamu jauh-jauh bawa obat-obatan buat Dias? Kalau nggak ada apa-apanya. Dan akhirnya kita nemuin fakta baru di mana si Anggi ini jujur sama si Lala kalau ternyata Kayaknya emang aku harus ngomong ya sama kamu lah. Sebenarnya lah, iya aku punya perasaan sama Dias. Lah, maafin aku. Apa emang cuma aku kok yang punya perasaan sama Dias? Maafin aku lah. Dari semua Berusaha untuk menyembunyikan perasaan sayangnya ke Dias karena emang dia nggak mau untuk merusak hubungan dia sama Lala karena dia tahu dia sayang banget sama Lala. Aku tuh sebenarnya udah menduga dari lama kamu ada rasa sama dia. Tapi enggak, Anggi. Perasaan semua orang nggak ada yang salah sih sebenarnya, walaupun aku sakit. Nah, maafin aku ya. Mau kemana? Anggi mau kemana? ngerasa bersalah karena dia udah jujur sama si Lala, akhirnya Anggi cabut dari Lala dan kita lihat Lala shock banget, dia sampai nangis
Udah, kita ajak dia ngobrol di sana aja deh biar enak ya. Oke, kita ngobrol di situ aja yuk. Ya, kita ngobrol di sana aja. Yuk. Oke, yuk, datang. Karena pada saat itu cuaca juga kurang mendukung banget, jadi kita mengajak Lala untuk ngobrol ke tempat yang lebih enak gitu. Nanti ya udah. Ya kita juga baru tahu itu gitu loh, dan ternyata lu juga nggak tahu selama ini apa yang dihadapi sama cowoknya. Yang tadinya aku udah mantep mau putus, sekarang aku jadi bingung kak. Bingung kenapa? Dengan yang lo lihat Nggak tahu kak, aku benar-benar nggak tahu. Aku benar-benar bingung kak, bener aku bingung kak, beneran aku bingung. Aku nggak tahu harus gimana kak. Gue bilang ya ini masalah jadi makin kemana-mana sih gitu loh. Tapi semuanya balik lagi ke elu lah. Gak lama handphonenya Lala bunyi dan ternyata itu Iya sih. Dia nelfon. Ya udah angkat aja. Angkat aja. Dia pasti khawatir sama lo. Angkat aja. Halo, Dias. Iya. Aku masih di sini. Kayaknya aku belum bisa balik ke homestay dulu deh. Aku masih belum bisa ketemu kamu dulu. Boleh ya, aku sendiri dulu ya. Enggak, aku nggak apa-apa, tapi aku pengen sendiri dulu. Ya, please. Kasih aku waktu buat sendiri ya. Please. Dia matiin telepon itu dan gue langsung bilang sama si Lala, ya dia khawatir sama lu, itu yang namanya cinta, tahu nggak? Kak, boleh nggak malam ini aku nggak pulang ke homestay dulu? Boleh nggak? Itu dia aja, dia udah nyampe homestay dan dia dalam keadaan dia baru jadi putusin sama lu, tapi dia masih mengkhawatirkan lu. Dan lu bilang sama kita lu nggak akan balik ke homestay dan ketemu sama dia. Lu mikirin nggak sih apa yang dirasain Belum bisa sama dia? ketemu kak, aku benar-benar belum bisa ketemu. Bisa gitu. Oh, jadi nggak mikir Lu harus hadapin dia dong. jangan lari. Kan yang mulai ini semua lu. Iya kak, tapi Lu yang nyiapin momen putus di anniversary hubungan lu, dan akhirnya lu tahu sebuah bukti ini, dan sekarang lu pengen untuk melarikan diri dari apa yang sedang terjadi. Nggak bisa gitu Kak, dong. Kak, untuk malam ini aja kak, aku malam ini aku belum bisa ketemu, aku belum bisa mikir apa-apa, dan aku belum bisa bilang apa-apa. Aku bingung kak, aku masih bingung, butuh waktu aku untuk berpikir. Dia pengen untuk berdiskusi dengan jiwanya sendiri tentang apa yang harus dia lakuin untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, Dia harus tenang dulu gitu deh, Mo. kalau bawa dia ke homestay kita gimana? Tapi gue minta sama lu juga harus bilang ke dia, lu dalam keadaan yang aman, lu Dan lu baik-baik baik-baik aja. Itu yang penting. Nanti aku bilang. Tapi gue minta sama lu harus secepat mungkin mengambil keputusan apa yang Ini akan lu ambil. waktu lo untuk berpikir. Oke, jangan sampai lo menyesali apa yang akan lo lakuin. Ya. Gue minta sama lo harus secepat mungkin mengambil keputusan apa yang Ini akan lo ambil. waktu lo untuk berpikir. Oke, jangan sampai lo menyesali apa yang akan lo lakuin. Ya. sebelum Lala pulang ke Jakarta, dia pengen nyelesain ini semua dan dia minta tolong sama tim KP untuk ngeset momen dimana dia akan ketemuan sama Dias dan juga Anggi di Semarang. Gengs, ini akhirnya kita sekarang sudah ada di Semarang, kita udah nggak di Dieng lagi gitu loh, dan sebentar lagi sebenarnya kita akan ngelepas si Lala untuk balik ke Jakarta dulu ya gitu ya kan. Tapi di sini Lala minta sama tim Katakan Putus gitu loh, dia pengen untuk menyelesaikan permasalahan ini dulu. Jadi dia mengundang Anggi dan dia juga mengundang dia untuk datang ke kafe ini, dan dia butuh banget dia selesaikan di antara hubungan mereka bertiga ini gitu. Nah, kita nggak tahu sebenarnya si Lala ini pengen ngomongin apa sampai mereka harus ngumpul bertiga.
Dio, itu di parkiran ada cewek, itu Anggi ya, monitor Dio. Oke, yuk langsung diarahin masuk ke dalam sana sama waiters ya. Tapi pada saat Anggi ini datang, gue ngerasa banget kalau Anggi masih dalam keadaan yang gak enak banget sama Lala. Ada apa ya kamu nyuruh aku sini? Gara-gara masalah kemarin ya lah. Enggak kok, nggak apa-apa. Aku cuma pengen ngomong aja sama kamu. Tapi tunggu deh, tunggu. Tunggu siapa lah? Maafin aku ya masalah kemarin. Lah aku bener-bener cuma pengen jujur sama kamu. Dia itu emang masih nggak enak perasaannya dia. Berarti di sini kan si Anggi kita juga tahu gitu kalau emang dia meskipun dia punya perasaan sama si Dias gitu, tapi dia nggak pengen untuk melanjutkan hubungan Dias sama Lala gitu lah. Iya, walaupun dia Dias ini cintanya sama Lala. Iya, walaupun dia tuh kayak bisa ngalahin egonya dia atau perasaannya dia loh. Gak beberapa lama setelah Anggi ini datang, tim juga ngelihat. Sayang, kamu tuh kenapa ninggalin aku kemarin? Aku ditinggalin sendirian loh di Dias. Ya duduk dulu. Dias khawatir banget sama Lala, segininya banget cowok khawatir sama cewek gitu loh. Kalau dia nggak sayang banget sama Lala, Dia pasti nggak peduli cuma ya. suka doang sama Lala, ya udah I don't care gitu loh. Ini ada apa sayang? Gak ada apa-apa. Tiba-tiba. Aku cuma pengen cerita aja, pengen ngomong aja sama kalian berdua. Ngomong Boleh? Pertama buat kamu. Aku udah tahu semua yang kamu sembunyiin. Semuanya yang kamu sembunyiin aku udah tahu. Aku udah tahu kamu sakit apa. Yang aku benar-benar sesali kenapa kamu gak jujur sama aku. Kenapa gak terbuka sama aku. Ya dia kaget dong. Yang tahu rahasia ini kan cuma si Anggi. Sayang, aku sebenarnya tuh nggak pengen kamu khawatir. Itu aja aku nggak pengen kamu khawatir. Oke, aku nggak ada masalah apa-apa lagi sekarang. Tapi aku tetap pengen minta putus. Coba. Aku harus putus dari kamu. Aku tetap pada keputusan awalku untuk putus sama kamu. Karena aku nggak mungkin melakukan LDR. Dan aku nggak mungkin balik ke Jakarta dalam waktu dekat. Aku nggak tahu kapan bisa ke Jakarta dan nggak tahu kapan bisa balik lagi ke Jakarta. Gue tahu banget dari tatapannya si Lala. Dia ini nahan sedih. Dia coba kuat. Dia coba tabah. Tapi aku punya jalan keluar yang baik. Ada Anggi yang akan jaga kamu. Jujurnya. Ya menurut gue logis sih. Dia seperti menyerahkan pacarnya, tanggung jawab dia sebagai pacar ke sahabatnya yang dia tahu. Iya, ya ini berat buat dia sebenarnya. Gua ngomongnya kalau kita pasti, ngomongin pasti. berat ya pasti berat karena dia sayang juga cinta sama dia gitu loh. Tapi ya mungkin ini ada solusi yang baik juga karena dia tahu Anggi sayang banget. Apakah ini yang terbaik? Buat aku ya. Buat aku ini terbaik. Bagiku ini enggak yang terbaik sayang. Dia orang yang sayang sama kamu, orang yang cinta sama kamu, orang yang peduli sama kamu. Aku gak mungkin menyerahkan orang yang paling aku sayangi sama orang-orang yang gak baik. Ini keputusan yang sulit banget gue yakin. Tapi ya ini keputusannya Lala. Dan dia percaya dengan hal itu. Jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan tentang bagaimana dia nantinya. Titip Dias buat kamu. Itu bukan jalan keluar namanya. Bener Mungkin yang aku Anggi bisa omongin. ngejagain Dias, tapi aku nggak bisa ngebahagiain Dias kayak kamu ngebahagiain Dias. Cuman kamu satu-satunya wanita yang bisa bahagiain Dias. Nggak gini caranya lah. Aku tahu gimana Dias. Aku tahu dia sayang banget sama kamu. Iya sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku selalu sayang sama kamu. Selalu Ya tapi dan kenapa? akan selalu. Kamu mau minta putus dari aku. Aku tuh sayang banget sama kamu.
Ewa, ini cuma jarak. Kita nggak akan berhasil dengan LDR. Aku bisa berhubung jarak jauh. Aku nggak yakin. Aku Benar-benar nggak percaya yakin. itu. Hanya jarak tidak akan memisahkan kita. Disatuin sama Anggi. Anggi pun juga melakukan pengorbanan di sini gitu, karena menurut Anggi gitu, dia juga nggak akan bisa bahagia sama dia karena yang dia tahu dia terlalu cinta sama Lala. Dan untuk merubah dia jadi sama Anggi tuh ya nggak segampang itu. Anggi juga nggak mungkin Jadi ya kita menerima gitu aja. Kamu yakin? Aku nggak peduli sejauh apa seorang itu. Kamu yakin? Karena aku sayang banget sama kamu. Aku nggak peduli sama siapa. Kamu bisa buktiin omongan kamu. Aku bisa membuktikan. Ayo, sekarang keputusannya ada di tangannya Lala. Sekarang dia udah tahu masalah itu seperti apa, dan dia juga makin tahu lagi dan makin yakin lagi tentang bagaimana perasaan dia ke dia, ya kan? Dengan kata hatimu sendiri. Please sayang, percaya sama aku. Aku tuh sayang banget sama kamu. Anggi cuma sahabatku. Kamu harus percaya itu. Oh, buat sahabatan. Dia tahu aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Itu dong gitu loh, jangan nyerah sama keadaan gitu loh. Setiap hubungan itu pasti ada perjuangannya. Agak banget gue. Jangan tinggalin aku. Kita coba ya. Kita coba. Kamu janji ya? Iya, Janji aku kamu janji. sama aku. Aku bakal bantu kalian biar hubungan kalian tetap awet, langgeng. Bantuin jagain dia tapi ya. Aku bakal jagain dia. Janji sama kamu. Apa yang kita lihat barusan ini, gengs, gitu loh. Cinta itu butuh pengorbanan, dan untuk menjalin hubungan itu ya butuh perjuangan yang ekstra. Dan pada saat lu berjuang untuk cinta, lu nggak usah takut, karena dengan cinta lu bakalan bisa bahagia. Dan di episode kali ini juga gue akuin wanita itu emang makhluk yang lemah. Maka dari itu nggak bisa dipungkiri, mau wanita itu juga butuh laki-laki yang bisa menguatkan dan juga menjaga cinta mereka. Nah itu dia, dan untuk itu menurut gua Hardy dan juga tim Mata Kamutus kasus ini selesai. Gengs, pesan gua dari episode kali ini adalah Cinta itu bisa melakukan segala sesuatu termasuk berkorban untuk cinta itu sendiri. cinta akan mengalahkan segalanya. Jadi jangan pernah takut untuk berkorban buat cinta, karena dengan cinta lu akan bahagia. Gua Komoriki cabut. Gua Harley Valentina cabut. Bye. Udah saja